Ya, itulah suara publik. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa yang hadir di studio, siapa yang setelah lulus kuliah ingin nyalek? Oh, banyak juga. Semua. Ya, banyak juga yang ingin nyalek, luar biasa. Coba salah satu yang ingin, alasannya apa ingin nyalek? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Leli Lutfiatul Mahbubah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun alasan saya sendiri bercita-cita ingin menjadi anggota legislatif karena seperti yang saya lihat di sini menjadi anggota legislatif itu seperti terlihat seperti superhero di Superhero, wah luar biasa. Superhero dalam pemerintahan yang mana juga tadi memperjuangkan aspirasi rakyat, kemudian juga selain memperjuangkan aspirasi rakyat, ikut dalam mengawasi pemerintahan yang mana itu juga bisa dan yang mana itu juga bisa mengorbankan diri sendiri gitu. Oke, superhero menyalurkan aspirasi. Yang tidak berniat nyalek, ada nggak? Oh, sedikit coba, kenapa? Yang tidak berniat nyalek, yang lain masih bimbang itu sebenarnya. Cek. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arianto Manulang dari BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul. Sejauh ini saya belum berpikiran untuk ke sana untuk jadi caleg. Karena saya masih mikir skripsi nih. Karena lulus dulu, saya masih fokus studi dulu nih. Lebih realistis. Ya, belum berpikir sejauh ke sana. Tapi dari pemaparan gagasan dan ide daripada 9 caleg ke depan ini sangat-sangat bagus seperti yang kata Mbak Ivi cantik tadi, sangat bagus ide-idenya. Saya harap gagasan ini bukan sekedar omongan semata. Saya harap semua gagasan para caleg ini memiliki bukti nyata dalam menjaga dan menata Indonesia untuk ke depannya. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu dari pandangan-pandangan dari mahasiswa. Saya ingin bertanya kepada Hillary dulu. Hillary, jadi kalau Anda milih partai politik, tempat Anda ingin menjadi caleg, itu dasarnya apa sih? Dulu kan pernah di satu partai, kemudian sekarang berpindah. Yang Anda pilih itu apanya sebetulnya? Sebenarnya saya memilih partai yang bisa membuat saya menjadi diri saya sendiri. Menjadi diri sendiri? Saya mempertahankan idealisme saya itu dengan cara saya sendiri. Dimana saya, tadi Ruby sempat sampaikan, beruntung punya mentor. Kalau saya secara pribadi jujur menyampaikan, tolong anak-anak muda di sini kalau ingin jadi politisi, tolong jangan belajar dari senior-senior. Tolong jadi anak muda yang membawa suara baru. Karena jujur saja, namanya DPR ya, DPR dan politisi adalah salah satu lembaga yang punya penilaian kepercayaan publik paling rendah. Paling rendah. Jadi kalau kita belajar dari senior, kita akan sama seperti mereka. Dan ketika kita jadi sama seperti mereka, kita sebenarnya tidak hanya datang ke DPR untuk bawa gagasan loh. Ya, tapi kita Anda, datang untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau Anda milih ya dari Nasdem sekarang ke Demokrat, pilihan pribadi Anda atau didorong oleh ayahnya sih? Kalau saya pilihan pribadi saya karena saya dan ayah saya dan ibu saya cenderung selalu beda partai. Keluarga beda partai memang. Almarhum ibu saya dulu pernah beda partai. Kemajumukan dalam keluarga ya, dalam pilihan partai ya. Karena membawa keluarga politisi juga ada, selain saya anak dari politisi, saya seorang anak narapidana juga, Pak. Jadi ketika kita membawa nama keluarga, sebenarnya itu tidak hanya privilege yang datang, tapi misalnya dia anak koruptor, dia anak maling, dia anak narapidana. Itu menjadi hal yang sebenarnya kita bisa ceritakan ke teman-teman. Dari situ teman-teman boleh lihat, jangan belajar dari senior, jadilah politisi sendiri yang punya warna sendiri, walaupun teman-teman mungkin harus disingkirin cepat kayak saya. Menjadi diri sendiri. Luar biasa ya. Coba. Boleh nggak kami berdua mau? Iya, lu jujur banget ya, tapi I like it. I like how you say it gitu. Maksudnya tuh ya berani mengatakan ini ya, tapi meskipun ada satu hal juga sih, ya memang ya jangan sampai juga kamu nanti jadi lupa bahwa gak perlu belajar dari mentor juga. Karena setiap manusia tuh punya sisi baik. Oke. Itu aja sih, benar gak sih? Kalau aku sih yes ya. Yes apa, Pak? Kamu keren. Jujur ya menghadapi tantangan yang ada. Aku sering ketemu senior soalnya di kantor. Oke, baik, saya ke Ismail dulu. Ismail, jadi dari DPRD naik kelas ke Senayan sebetulnya semata-mata cari penghasilan yang lebih besar atau perjuangan yang lebih luas sebetulnya?
Kalau realisasinya penghasilannya pasti lebih besar, tapi itu bukan tujuan saya. Bukan tujuannya Yes, apa? Itu bukan tujuan saya. Saya tadi tertarik mau menanggapi pertanyaan tentang bagaimana PKS hari ini berdiri sendiri sebagai oposisi. Tapi kita lupa mungkin bahwa teman-teman, apa yang saya lakukan sepengalaman 4 tahun di DPR, ada satu fraksi yang begitu kuat hari ini mengalahkan 9 fraksi yang lain yang ada di DPR. Fraksi apa itu? Fraksi netizen. Dengan metode viralisme. Dan metode pendekatan inilah yang saya lakukan ketika hampir 4 tahun di DPR. Tahun pertama ada wilayah yang hampir setiap akhir pekan, hari Minggu, hari Ahad, macet karena tumpukan mobil truk. Nggak pernah ada selama ini yang memviralkan itu. Begitu masuk di bulan pertama, saya viralkan, bulan berikutnya dikerjakan. Artinya apa? Bahwa kekuatan sosial media yang kita miliki ternyata mampu mengubah kebijakan. Jadi maksud saya adalah jangan sepenuhnya berharap ke kita-kita semua. Kenapa? Partisipasi publik itu sangat dibutuhkan. Teman-teman ini adalah pemegang kendali kekuasaan yang Tapi sesungguhnya. didengar nggak? Masalah kan teriak-teriak nggak pernah didengar. Saya ingin sampaikan. Inilah kenapa Mas Budiman, tahun 2024 kita pastikan diberikan kebijakan kewenangan kepada partai yang betul-betul menghadiri setiap forum-forum yang kemudian partai minta. Artinya apa? PKS selama ini tidak bisa melakukan itu karena sendiri. Coba aja PDIP, coba aja P3, coba aja PKB dan Coba partai PDIP. lain misalnya. Kalau PDIP ini kan problemnya kan caleg yang muda yang disodori oleh DPP PDIP kan paling kecil tuh. Nggak sampai 20%. Memang terhambat kaderisasi di PDIP anak muda ya? Enggak gede juga kok. Di data tadi kan gede juga. Artinya gede juga di data. Enggak, tapi kurang dibanding yang lain. Paling enggak beda 1 dengan PKS. Kan gini Mas. Di PDI Perjuangan itu kita belajar sebelum SMA harus SMP dulu. Sebelum SMP harus SD dulu. Oh gitu, nggak boleh loncat ya? Kalau akselerasi agak repot kita di PDI. Maka kita belajar proses itu dari step by step. Di PDI itu bahkan di kepartaiannya kita punya kaderisasi berjenjang. Dari level pratama, madya, utama hingga ke guru kader. Sehingga kita terbiasa untuk ya berproses, belajar satu persatu. Nggak kelamaan ya? Enggak lah, kita kan masih muda, umur politik masih panjang, perjuangan masih banyak, kita buktikan. Karena nggak bisa aja Anda kan mungkin? Kalau di perkara-perkara kecil kita setia mengerjakan dengan tuntas, perkara besar pasti juga akan setia, begitu.